Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Azahra dari kelas 12 IPS 1. Saya akan mempresentasikan beriman kepada qada dan qadar. 1. Pengertian iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya meski memiliki hubungan yang erat serta sama-sama mempengaruhi proses kehidupan manusia. Qada dan qadar arti serta pengertiannya berbeda. 1. Pengertian qada. Qada secara bahasa yang berarti hukum, ketetapan dan kehendak Allah. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. Allah sudah memerintahkan hambanya untuk percaya pada qada. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 210, Allah berfirman, Hal yanjuruna lan yatiyahumullah fi ju'alin minal ghamami walu aqiqatu wa qudiyal wallahu yurja'ul lamur. Artinya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua perkara-perkara ketetapan yang terjadi sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Pengertian qadar. Qadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Hadis tentang qada dan qadar diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya seseorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezeki, amal, ajal, dan jalan kehidupan, sengsara atau bahagia. Hubungan qada dan qadar juga tidak bisa dipisahkan. Qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 21. Wa in min shay'in illa indana khajabinuhu wa ma juluhu illa biqadirin maklum. Arti, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamulah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. 2. Macam-macam takdir. 1. Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq masih bisa berubah jika manusia berusaha mengubahnya. Misalnya seseorang yang miskin bisa menjadi kaya, ingin pintar, dan lain sebagainya. Semua itu harus melewati proses usaha yang keras untuk mencapai semuanya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 berfirman, Innallahu yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa iza azazallahu biqaumin faqamaradallahi wa ma lahum min dunihim min fa. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 2. Takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia meskipun ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kematian dan jodoh. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34.
faliqulumati nazal faiza ja ajaluhum layas tohiru sa'ah walayas nakdimun. Artinya, dan tiap-tiap umat memiliki, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun tidak, dan tidak dapat pula melanjutkannya. 3. Hikmah iman kepada qada dan qadar. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab percaya bahwa takdir Allah merupakan ketetapan yang terbaik bagi seluruh makhluknya. Selalu rendah hati bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua berkat kehendak Allah. Selalu berjiwa optimis dan tidak putus asa saat merasakan kegagalan. Mungkin Allah akan menggantinya dengan cara yang lebih baik. Membiasakan diri untuk bersikap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa lebih tenang. 4. Manfaat iman kepada qada dan qadar. Bagaimana kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala? Tentu punya manfaat tersendiri bagi setiap orang Islam. Artinya orang tersebut juga iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat iman kepada qada dan qadar Allah adalah sebagai berikut. 1. Mengingatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Membuat seseorang tidak pernah berbuat sombong atau takabur ketika dirinya sedang mendapatkan kebahagiaan atau keberuntungan. 3. Tidak mudah putus asa atau stres berat ketika dirinya mendapatkan kegagalan atau kemalangan karena orang tersebut yakin bahwa apa saja yang menimpa dirinya dan orang lain sudah diatur olehnya. 4. Senantiasa sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, karena semua itu juga akan kembali kepadanya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina ahsa'at tahum haqqalu nallah wa naluhu zakun. Artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. 5. Fungsi iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar ini juga mempunyai fungsi dalam keseharian kita masing-masing. Fungsinya antara lain adalah 1. Selalu berprasangka baik, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Memotivasi diri untuk berikhtiar, berdoa dan bekerja keras. 3. Menghindarkan diri dari sikap kufur karena selalu bersikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Optimis dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta tidak mudah patah semangat.